Pemirsa, pengalaman terpapar pandemi COVID-19 hingga harus menjalani perawatan di salah satu tempat perawatan bagi penderita COVID-19 menjadi pelajaran bagi mereka yang mengalaminya. Kebersamaan dan rasa senasib dan kesadaran yang membuat mereka yang telah menyintas dari pandemi membentuk komunitas. Salah satu komunitas penyintas COVID-19 yang ada adalah Forum Rumah Melawan COVID-19 Tangerang Selatan atau FRLC. Nah, seperti apa kegiatan komunitas tersebut dan apa saja kiprah mereka dalam memerangi wabah saat ini? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Sudah bersama saya Pak Willy Amosa yang merupakan Ketua Koordinator FRLC atau Forum Rumah Lawan COVID-19 Tangerang Selatan. Selamat malam Pak Willy. Selamat malam Mbak Tasya, selamat malam pemirsa Nusantara TV. Iya, Pak Willy, mungkin boleh diceritakan sedikit sebenarnya apa ini komunitas FRLC ini? Baik, FRLC itu adalah sebuah komunitas dari para penyintas COVID yang khususnya kita yang pernah diisolasi atau melakukan isolasi di rumah lawan COVID namanya. Rumah lawan COVID itu adalah milik pemerintah Tangerang Selatan. Mereka menyediakan satu tempat untuk mengisolasi para pasien yang kemudian terinfeksi positif. Di situ kita dikarantina dengan program yang sangat unik sekali. Konsepnya seperti rumah, jadi memang kita dibikin seperti cozy. Tapi di situ pelayanannya adalah kita sama-sama penyintas melakukan pemulihan dengan program-program yang ada di sana. Dari situlah kebangun kebersamaan, kekeluargaan karena nyaris selama 14 hari, range-nya antara 10 sampai 14 hari kita berkumpul bersatu di situ dengan rasa yang sama, dengan kepedulian sama. Akhirnya keterikatan kekeluargaan dan saling satu rasa satu keluarga semakin terus terikat sehingga pada saat mereka keluar pun, kita keluar pun sama-sama, rasa itu tetap aja membuat kita merasa semakin dekat dan makin dekat. Ini tadinya memang belum saling mengenal? Belum, kebanyakan belum, karena memang semuanya terkondisional dari berbagai wilayah ya yang ada di Tangerang Selatan, dikumpulkan di situ. Siapa yang pertama kali menemukan atau mengeluarkan ide ini? Ini Tangerang Selatan khususnya bisa dibilang bahwa mereka membuat sesuatu program untuk bagaimana para yang terpapar positif ini bisa merasa nyaman seperti di rumah meskipun concern sekali dalam mereka diisolasi mengikuti beberapa program-program. Tapi yang paling dipesankan adalah memang kita seperti di rumah, layaknya seperti di rumah karena kita difasilitasi dengan berbagai macam. Kalau bisa dibilang bahwa mungkin masyarakat beranggapan bahwa yang namanya diisolasi mungkin dengan pemikiran yang bermacam-macam ya. Dipikir mungkin ada tindakan medis yang berlebihan atau apa. Emang kalau FRLC ini concernnya hanya untuk para orang-orang yang mungkin OTG atau gejala ringan. Karena memang tidak difasilitasi alat medis. Tapi di sana memang kita diterapi untuk fokus untuk meningkatkan imun terutama antibodi kita. Jadi kita dapat penyuluhan, terus makanan sehat, berolahraga, bersenam, kemudian bersosialisasi, melupakan penyakit ini. Akhirnya karena sama seperti mindset kita bahwa COVID ini terusnya menyerang lebih pada psikis ya dan stres ya. Jadi jangan harapan bahwa kita selalu mengedukasi masyarakat bahwa COVID ini yang menyerang adalah pertama kali ada psikis karena dia akan merasa stres dan drop karena nggak mengerti penyakit ini apa. Padahal dipahamin penyakit ini fokus kembali hanya menyerang imun dan antibodi. Jadi fokuslah kepada imun dan antibodi. Stres salah satu penyebab kita, antibodi kita, imun kita menurun. Jadi selalu kita mengedukasi masyarakat bahwa cara menghadapi COVID adalah nggak usah stres, fokus kepada imun, melakukan tindakan-tindakan yang menyehatkan pikiran, menyehatkan badan. Nah itulah caranya untuk meningkatkan imun dan kita bisa menangkan peperangan melawan virus ini. Dalam satu rumah ini ada berapa orang kapasitasnya, Pak Willy? FRLC Tangsel itu saat era saya di bulan Oktober itu gedung ini memfasilitasi 150 pasien ya, baik laki-laki dan perempuan. Saat itu memang kita dipisah menjadi dua tempat, laki-laki dan perempuan dengan fasilitas olahraga, fasilitas sholat, fasilitas kesehatan dan bisa dibilang sangat mumpuni dan sangat cukup lengkap ya. Kita di situ tidak merasa boring, tidak merasa kayak orang kebingungan dan ketakutan seperti layaknya di sebuah tempat medis, tapi tidak. Tapi memang dibuat senyaman mungkin seperti di rumah. Dan sekarang FRLC sendiri setelah membuat glamping camp di belakang itu, kita ada perluasan wilayah. Konsepnya
damping camp bisa dibilang itu sangat cozy dan sangat nyaman buat kedepannya. Jadi mengantisipasi peningkatan pasien, kita menyiapkan RLC menyiapkan tempat baru namanya RLC 2 yang ada di belakang RLC yang pertama. Pernahkah ada yang mengalami gejala-gejala yang kemudian menjadi berat begitu? Apa tindakannya? Mungkin yang sekalian ini saya bisa menyampaikan juga sedikit informasi dan edukasi ya. Jadi pada saat teman-teman terpapar positif melakukan swab kemudian positif, tindakannya seperti apa? Kadang-kadang kan kebingungan harus ngapain. Yeah. Yang tercepat khusus Tangerang Selatan segeralah menghubungi puskesnya, bicara dengan gugus depannya bahwa Anda membawa surat kenyataan bahwa Anda positif, lapor kepada sana, minta rujukan, jika bisa melakukan isolasi mandiri atau isolasi di RLC, nanti dibantu untuk diarahkan ke sana karena sistemnya selalu by puskes. Nah, sampai di sana kita terutama yang akan dilayani adalah pasien yang OTG ya, orang tanpa gejala atau gejala ringan, mungkin hanya sekadar penciumannya hilang atau hilang rasa. Tapi jika dalam pemeriksaannya ada komorbid atau penyakit bawaan yang rentan kemungkinannya akan perlu tindakan medis, mungkin RLC tidak menerima, itu akan diarahkan ke rumah sakit karena memang penanganan di RLC hanya sebatas untuk pasien yang berdampaknya atau OTG atau gejala ringan. Apakah ada biaya tertentu yang dikenakan? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Bahkan bisa dibilang bahwa kita tuh di situ uang nggak berlaku ya. Karena fasilitas yang ada memang semuanya diberikan secara free. Kita berikan makan dari makan itu aja bisa dibilang lebih dari cukup gizinya ya. Bisa dibilang kalau orang bilang 4 sehat 5 sempurna, kita mungkin 5 sehat 6 sempurna kali. Segala macam kebutuhan makanan kita sangat apa ya, bisa sangat lebih lah dari kita bayangkan. Dan Ini di situ, biaya swadaya sendiri atau ada dari bantuan pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya? oh kalau FRLC kita komunitas memang sukarelawan ya, kita teman-teman yang lebih kepada kepedulian, bisa dibilang agenda kita setiap minggu, para alumnus istilahnya, para teman relawan yang sudah keluar, kita punya tugas setiap seminggu sekali datang ke RLC dengan begitu protokoler, kita mengedukasi teman-teman yang masih dirawat, kita menyampaikan pada teman dirawat agar mereka bukan hanya mencari sembuh, tapi mencari sehat. Kalau kita dirawat hanya mencari sembuh, kita keluar akan parno lagi seperti orang. Tapi bagaimana mengedukasi mengetahui COVID ini apa, agar begitu keluar kita paham dan bisa ke masyarakat bagaimana menghadapi COVID. Kadang-kala yang kita hadapi pertama, COVID ini dihadapkan dengan informasi ya, informasi yang kadang-kadang membuat masyarakat menjadi khawatir dan takut. Akhirnya kita merasa kita harus membenarkan nih, agar masyarakat bisa menghadapi dan tidak terlalu panik. Seperti itu sih. Boleh tidak sih diceritakan Pak Willy apa yang pengalaman berkesan yang selama dijalani di rumah FRLC ini? Pengalamannya berkesan kalau saya pribadi, kebetulan kalau saya kan istilahnya saya ini OTT ya, orang tertangkap tangan. Karena saya harus berangkat keluar kota, kemudian saya haruskan rapid saya malah apa namanya istilahnya reaktif, kemudian lakukan swab dan saya positif. Saya juga bingung karena saya nggak punya gejala apa-apa, sama sekali saya tidak mengalami gejala apa-apa. Tapi di dalam sana saya banyak sekali menemukan teman-teman atau rekan-rekan yang bisa dibilang bahwa mereka mengalami nasib yang mungkin lebih berat daripada saya. Bisa dibilang mereka udah mengalami gejala, bahkan pasangan hidupnya pun ada juga berbarengan saat pasangannya dikuburkan, dia selaku istri masuk ke dalam situ juga. Itu secara psikis, secara mental itu sangat-sangat hebat. Juga ada beberapa orang yang suaminya sedang masuk RLC, istrinya sedang cuci darah. Jadi bisa dibilang kita menemukan hal-hal yang sifatnya bahwa COVID ini sendiri pada saat yang perlu dipahami menghantam psikis pasien karena dalam keadaan panik dan kebingungan. Kita keluarga besar selalu memotivasi teman-teman yang mungkin dalam keadaannya seperti apa di dalam sana, kita motivasi, berikan semangat agar mereka kita berikan satu rasa. Karena apa? Jangan sampai dia juga drop. Sebab kalau dia drop otomatis akan berdampak pada psikisnya dia gitu loh. Jadi ke depan satu rasa satu keluarga itulah yang selalu kita hidupkan di dalam rumah lawan COVID. Yang alhamdulillah hingga saat sekarang bahwa rasa itu menjadi PR bukan hanya sebatas kita udah melewati istilahnya yes I'm done, kemudian kita yes I'm care, kita peduli dengan segala tersebut, sampai kita pun akhirnya dalam komunitas ini kita melakukan donor plasma. Donor plasma itu sendiri bisa dipahami hanya bisa dilakukan oleh para penyintas, orang yang pernah terinfeksi COVID positif dan negatif. Dan sekarang donor plasma menjadi penting sebagai obat bagi para yang sedang mengalami COVID dalam posisi sedang menuju berat.
Plasma konvalesen itu ya? Iya, betul sekali. Sampai saat ini sudah berapa kali dilakukan donor plasma ini oleh para alumnus FRLC ini? Baik, FRLC bisa dibilang kalau dibilang suatu hal yang kita tidak duga secara kebersamaan, kita hari ini sudah mencapai 1.000 orang lebih yang kami koordinir. Dari bulan Oktober saya masuk, kemudian pada bulan Desember Tangerang Selatan melaunching PMI-nya bisa melayani donor plasma. Sejak saat itulah Tangerang Selatan mempunyai kuota penyintas, otomatis kita punya stok para penyintas yang siap untuk melakukan donor plasma dari data yang kita punya. Hingga saat sekarang bisa dibilang dari sejak Desember, 7 Desember hingga sekarang Februari, kita nyaris sudah hampir 400-an orang yang melakukan screening ya. Melakukan screening dan kita pun udah melakukan donor plasma lebih dari 60 plasma yang kita bagikan atau kita transfusi kepada teman-teman yang membutuhkan di luar sana. Oke, baik terakhir Pak Willy, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang saat ini mungkin juga sedang menderita COVID-19? Baik, yang ingin saya sampaikan mungkin ini ya, bahwa banyak sekali di masyarakat ini yang masih misinformasi mengenai teman-teman yang pernah COVID kemudian pulang masih diasingkan, ya masih dikucilkan. Mohon dipahami bahwa orang-orang yang telah melalui isolasi selama 7 hari, pada saat dia berdampak positif, otomatis dalam diri dia selama 7 hari telah lahir imun baru, otomatis dalam diri dia telah lahir imun baru dan antibodi yang baru, yang otomatis bagaimana mungkin dia menularkan. Bahkan bisa dibilang orang-orang yang telah melewati masa isolasinya itu sendiri, dia sudah lebih sehat daripada orang yang belum pernah kena COVID. Dan satu saat sekarang bahwa jangan dikucilkan para penyintas. Mereka adalah pahlawan yang nantinya akan Anda butuhkan. Karena darah. Kenapa harus donor plasmanya? Karena imun antibodi para penyintas yang pernah sembuh itu saat ini sedang unggul-unggulnya. Makanya diambil plasmanya untuk membantu orang yang sedang terdampak dalam posisi sedang menuju berat. Saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama penyintas yang belum kena agar kita bisa masyarakat, kita memotivasi masyarakat. Ya, jangan lagi terbawa isu kita saling mengucilkan, terpisahkan gitu loh. Bahwa penyintas adalah saat ini menjadi penting dan kita pun para penyintas juga udah gak usah lagi terlalu terbawa keadaan kita dioseler, enggak, kita harus keluar menyampaikan pada masyarakat apa COVID. Karena COVID ini sendiri penyembuhannya cuma satu, bagaimana meningkatkan imun dan antibodi. Jadi nggak usah dibawa kemana-mana, ajarkan hidup sehat, ajarkan makan yang sehat, olahraga yang teratur. Kadang-kala kita berpikir masker, kemudian juga pakai hand sanitizer, tapi nggak merubah pola hidup, itu akan rentan terhadap rendahnya daya tubuh kita. Tapi bagaimana meningkatkan daya tubuh, itu adalah hal yang pertama untuk melawan COVID ini sendiri. Baik Pak Willy, terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Nusantara Malam. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Mbak Tasya, selamat malam. Malam.